Kelompok-kelompok ini kemudian saling menonjolkan diri tapi dengan menjelekkan yang lain. Kalau kami begini kan kamu begitu. Jadi seolah-olah menonjolkan diri tapi dengan menjelekkan yang lainnya. Ini sesuatu hal yang seharusnya tetap dihindari. Agar apa? Agar kita tetap pada satu tujuan yang sama, yaitu mewartakan kabar gembira Tuhan. Dalam bulan misi ini kita diajak untuk merenungkan itu. Saya mengajak untuk merenungkan sejak tanggal 1, apakah saya sudah mewartakan kabar gembira dalam hidup saya sehari-hari, dan kalaupun saya sudah mewartakannya dengan cara saya, lalu bagaimana kemudian kita terus-menerus pada tujuan yang sama, mewartakan kabar gembira, bukan mewartakan diri sendiri. Karena penyakitnya itu salah satunya itu, kabar gembiranya dilupakan, tetapi diri sendirinya yang kemudian ditonjolkan, diri sendiri maupun kelompoknya. Maka para romo, bruder, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar dari Santo Paulus, Santo Petrus yang mewartakan kabar gembira dengan caranya masing-masing. Mereka mungkin berselisih, tapi tujuannya tetap sama, yaitu mewartakan kabar gembira, membuat gereja semakin luas, membuat gereja semakin kuat. Dan apakah kita juga sudah mewartakan kabar gembira? Dan kalau ada yang berbeda caranya dengan kita, bagaimana sikap kita? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Para romo, bruder, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan berkah dalem. Pagi hari ini kita berkumpul merayakan Ekaristi pada hari Rabu biasa yang ke-27. Kita diajak untuk merenungkan kembali tugas kita sebagai pengikut Kristus, mewartakan kabar gembira dengan cara kita masing-masing. Mari kita awali Ekaristi kita dengan sejenak dan mengakui dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semogalah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber cinta dan belas kasih, Engkau selalu memperhatikan setiap orang meskipun ia berdosa dan mengingkari Engkau. Kami bersyukur karena begitu besar cinta dan belas kasih-Mu, dan kami mohon semoga kami bersedia berbuat baik demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang sedang berkuasa bersama di Kota Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, 14 tahun setelah dipilih Tuhan, aku pergi ke Yerusalem bersama dengan Barnabas, dan Titus pun kubawa serta. Aku pergi ke sana berdasarkan suatu pernyataan. Di sana aku membentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jangan sampai dengan percuma aku telah berusaha. Pada kesempatan itu, aku berbicara tersendiri dengan orang-orang yang terpandang. Mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil bagi orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus bagi orang-orang bersunat. Maka mereka menjadi yakin, sebab sebagaimana Tuhan telah memberi Petrus kekuatan untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, demikian pula ia memberi aku kekuatan untuk menjadi rasul bagi orang-orang yang tak bersunat. Mereka pun menjadi yakin mengenai kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku.
Maka Yakobus, Kefas dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan daku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan. Semua setuju bahwa kami pergi kepada orang-orang yang tak bersunat, sedangkan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Mereka hanya minta agar kami tetap mengingat orang-orang miskin, dan hal itu sungguh-sungguh kuusahakan. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku terus terang menentang dia karena ia salah. Sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Juga orang-orang Yahudi lain ikut berlaku munafik seperti dia, sehingga Barnabas sendiri terseret oleh kemunafikan mereka. Aku melihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Maka aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalian akan menerima roh pengangkatan menjadi anak. Dalam roh itu kita akan berseru, Aba ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika berhenti berdoa, berkatalah seorang murid kepadanya, Tuhan, ajarilah kami berdoa sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya. Maka Yesus berkata kepada mereka, bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami setiap hari rezeki secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada bacaan pertama kita mendengarkan bagaimana Paulus mengisahkan bagaimana dia menyampaikan kabar gembira, mewartakan kabar sukacita kepada orang-orang yang tidak bersunat. Pada waktu itu pembedaannya, kalau orang Yahudi itu disunat, kalau yang belum Yahudi memang belum disunat. Jadi pembedaan yang sederhana seperti itu. Maka Paulus kemudian pergi kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, sehingga warta gembira semakin semakin dikenal oleh semakin banyak orang. Sementara Petrus sendiri dan tentu juga para rasul yang lain juga mewartakan kabar gembira, meskipun disebut untuk orang yang bersunat, tetapi Petrus pun sebenarnya juga menyampaikan kepada mereka yang tidak bersunat, karena dalam kisah para rasul Petrus sempat juga membaptis Cornelius, yaitu seorang
warga negara Roma. Maka sebenarnya dua-duanya mewartakan kabar gembira. Yang menarik bagi saya adalah dua orang ini itu sering berselisih paham, sering tidak sama pendapatnya dalam mewartakan kabar gembira, juga tentu dengan Yakobus dan lain sebagainya. Tetapi keduanya ini juga merupakan tiang gereja yang membuat gereja bertahan sampai dengan sekarang. Dua orang yang mungkin tidak sepaham tetapi mempunyai tujuan yang sama, mewartakan kabar gembira, toh nyatanya juga membuat gereja semakin besar, semakin kuat. Bukan berarti saya ingin mengatakan kita harus tidak sepaham, bukan. Tetapi kita ini adalah para pewarta kabar gembira. Kita ini adalah orang-orang yang diajak untuk menjadi pewarta sabda Tuhan. Dan itu apa yang terjadi pada Paulus dan Petrus ini bisa menjadi inspirasi kita bersama. Mungkin kita mewartakan secara berbeda, dengan cara yang berbeda. Cara doa kita juga berbeda, cara menyampaikannya berbeda, dan lain sebagainya beda. Dan mungkin satu dengan yang lainnya tidak sama, lalu seolah-olah kemudian kok beda, dia kok beda, kok aku koyong ini, dan lain sebagainya. Tetapi ketika tujuan kita masih sama, yaitu mewartakan kabar gembira, itu masih tidak masalah. Maka saya kan tidak terlalu senang kalau dalam gereja Katolik itu kan ada banyak kelompok kan, ada banyak kelompok doa, ada banyak wadah yang mewadahi setiap keinginan setiap umatnya. Lalu kelompok-kelompok ini kemudian saling menonjolkan diri tapi dengan menjelekkan yang lain gitu loh. Kalau kami begini kan kamu begitu. Jadi seolah-olah menonjolkan diri tapi dengan menjelekkan yang lainnya. Ini sesuatu hal yang seharusnya tetap dihindari. Agar apa? Agar kita tetap pada satu tujuan yang sama, yaitu mewartakan kabar gembira Tuhan. Dan dalam dalam bulan misi ini kita diajak untuk merenungkan itu. Saya mengajak untuk merenungkan sejak tanggal 1, apakah saya sudah mewartakan kabar gembira dalam hidup saya sehari-hari, dan kalaupun saya sudah mewartakannya dengan cara saya, lalu bagaimana kemudian kita terus-menerus pada tujuan yang sama, mewartakan kabar gembira, bukan mewartakan diri sendiri. Karena penyakitnya itu salah satunya itu, kabar gembiranya dilupakan, tetapi diri sendirinya yang kemudian ditonjolkan, diri sendiri maupun kelompoknya. Maka para romo, bruder, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar dari Santo Paulus, Santo Petrus yang mewartakan kabar gembira dengan caranya masing-masing. Mereka mungkin berselisih tapi tujuannya tetap sama, yaitu mewartakan kabar gembira, membuat gereja semakin luas, membuat gereja semakin kuat. Dan apakah kita juga sudah mewartakan kabar gembira? Dan kalau ada yang berbeda caranya dengan kita, bagaimana sikap kita? Kita hening sejenak. Marilah menyatakan misteri iman kita. Bapa Guru Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Tuhan, ajarilah kami berdoa sebagaimana yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kemurahan hati, perkenankanlah kami bertobat kepadamu, dan semoga Kau ampuni segala dosa kami setiap kali kami dengan iman menyembah nama-Mu dan mohon kedatangan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita pada perayaan Ekaristi pagi hari ini. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk perjuangan hidup harian kita. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.